Dari video barusan terlihat jelas ya bahwa puncak stres terbesar seorang guru adalah lingkungan kerja yang tidak suportif. Video Bu Mala itu kelihatannya remeh ya Bapak Ibu, tapi itu menunjukkan banyak stresor atau penyebab stres yang kalau lama-lama dibiarin akan membuat guru jadi burnout. Sebelum kita membahas lebih rinci tentang stresor dan burnout, kita perlu tahu dulu nih ada yang namanya represi dan supresi psikologis. Represi adalah pertahanan mental yang dilakukan secara tidak sadar, yang membuat kita tuh justru melupakan bahwa kita pernah mengalami suatu kejadian traumatis yang menyakitkan. Akan tetapi, meskipun kita tidak menyadarinya, kejadian tersebut ternyata memberi trauma di alam bawah sadar. Dan ternyata kejadian tersebut tuh bisa memberi dampak terhadap kehidupan kita. Misalnya nih, kita dulu pernah dimarahin para guru ketika salah menjawab pertanyaan. Terus karena dimarahin, kita jadi diketawain sama teman sekelas. Pasti setelah itu, ketika guru baru menunjuk siswa secara random aja, dalam sesi tanya jawab, kitanya pasti tuh udah langsung gugup duluan. Terus ada namanya supresi Bapak Ibu. Dari namanya udah ketahuan dong ya kalau si supresi ini adalah lawan dari represi. Supresi itu tuh merupakan suatu usaha yang memang dilakukan secara sadar untuk menyembunyikan atau menghindari pemikiran emosi atau memori akan kejadian tertentu yang tidak diinginkan. Pernah gak sih kita tuh sebel sama sesuatu, lalu kita memilih, udah deh gak usah dibahas gitu. Dan pernah gak sih kita melakukan itu secara terus-menerus? Menahan emosi negatif itu baik. Yang tidak baik adalah terus-menerus menahan amarah dan menganggap itu sebagai satu-satunya cara untuk menahan emosi. Padahal dengan tidak membahas bukan berarti amarah itu pergi. Tugas kita sebagai guru memang besar beban moralnya, dan itu memaksa kita meredam emosi dan ekspresi secara sadar maupun tidak sadar. Akibatnya nih, represi dan supresi ini bisa memperparah gangguan mental yang memang sudah ada. Ketika menahan amarah, kita itu sebenarnya sedang menyangka sisi kemanusiaan kita. Kita tidak sedang menerima seutuhnya diri kita. Menurut psikiater Jimmy Ardian, bukan berarti setiap amarah itu hanya memiliki dua pilihan, ditekan atau dilepaskan. Tapi yang perlu diperhatikan, menyadari sisi bahaya dari selalu menekan rasa amarah juga bisa berdampak pada perilaku. Ketika kita terlalu sering menekan kemarahan nih ya, kita tuh jadi sulit untuk merasakan perasaan tertentu. Sehingga bukannya merasa marah, kita justru merasakan cemas atau malu ketika marah. Jatuhnya nih, kita jadi tidak lagi merasakan empati, atau kita jadi pribadi yang menghakimi ketika ada rekan kerja kita yang sedang meluapkan ekspresi kemarahannya. Intinya, supresi dan represi itu sama-sama berakibat buruk bagi kesehatan mental. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang yang namanya stres. Sekarang kita beralih ke stresor. Stresor itu sederhananya adalah faktor penyebab stres. Lebih lengkapnya lagi nih, stresor itu tuh faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Stresor dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, dan juga muncul pada situasi kerja, di rumah, dan dalam kehidupan sosial. Semua stresor yang diperagain di video Bu Mala itu tuh receh semua. Meskipun kita tahu bahwa terkadang stresor yang kita hadapi di lingkungan kerja Bapak Ibu di luar sana bisa aja lebih besar kan? Tapi kalau stresor yang dianggap receh itu setiap hari dihadapi secara terus-menerus, stres itu bisa berubah lama-lama jadi burnout Bapak Ibu. Burnout itu adalah kelelahan
emosional, mental, dan fisik karena beban kerja yang dirasa membuat kita kewalahan. Selain itu, burnout ini tuh terjadi karena diperparah oleh lingkungan yang tidak suportif. Guru bisa banget mengalami burnout karena pekerjaan kita itu memang melahirkan ekspektasi dari berbagai pihak. Burnout membuat kita kehilangan motivasi dalam bekerja, meski sebelumnya pekerjaan itu tuh merupakan pekerjaan yang kita sukai. Stres dan burnout itu berbeda, tapi berkaitan satu sama lain karena ternyata burnout ini muncul dari stres yang berkepanjangan. Guru yang mengalami burnout nih memiliki beberapa gejala psikis yang bersifat negatif. Antara lain, yang pertama tuh kurang semangat mengajar. Pernah nggak sih ketemu teman kerja yang ketika mau masuk kelas tuh ada aja alasannya biar telat masuk atau nggak masuk sama sekali. Nah, itu tuh termasuk gejala utama dari burnout. Terus yang kedua tuh jadi sering pesimis dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, mudah lelah dan sering nyeri kepala. Kemudian, orang-orang yang mengalami burnout ini tuh biasanya memiliki masalah dalam membuat batasan sosial. Pernah nggak sih ketemu rekan kerja yang kepo, yang ketika ketemu kita, misalnya kita single nih, nanyain kapan nikah mulu. Atau kayak dalam kasus saya nih, saya kan LDR dengan keluarga. Jadi ketika ketemu rekan kerja yang modelan kayak gini, dia tuh bakalan nanya, nggak kangen nih sama anak? Atau ya, kenapa nggak diajak aja suaminya? Ya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, kemudian gejala burnout yang lain adalah sulit membuat keputusan atau sekalinya membuat keputusan sering salah nih. Misalnya kita bingung menyikapi siswa yang membuat masalah di kelas dan ujung-ujungnya ini tuh membuat kita mengambil cara yang instan, yaitu tinggal limpahkan ke wali kelas. Hal lain yang membuat kesadaran kita lebih tinggi mengenai pentingnya kesehatan mental adalah yang pertama tuh kita harus memahami dulu bahwa kita juga punya toxic trait sendiri-sendiri. Toxic trait atau sifat toksik dalam konteks kesehatan mental artinya setiap kita memiliki karakter atau perilaku buruk yang bisa aja menyusahkan atau mengecewakan orang lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam dinamika kehidupan pendidik, wajar kok kalau kita mengalami gangguan mental. Bisa aja nih kita sebagai korban seperti Bu Mala. Atau malah jangan-jangan kitanya sendiri nih yang jadi rekan kerja toksik kayak seniornya Bu Mala. Suka atau tidak suka, dari video Bu Mala tadi, kita itu sebenarnya nggak boleh menolak kenyataan. Kalau lingkungan kerja yang tidak suportif memang punya andil besar dalam kesehatan mental kita. Jangan sampai ketidaksadaran kita ini membuat jumlah Bu Mala yang lain terus bertambah. Kalau ada ya guru yang menanyakan kenapa siswanya kurang motivasi belajar, biasanya guru tersebut udah habis kamus. Bingung dia, udah coba segala yang dia bisa, tapi siswanya kurang motivasi. Gak semua guru loh punya kompetensi yang sama dalam menghandle siswa. Seperti yang dijelaskan, kapasitas orang dalam memecahkan masalah kan berbeda-beda. Untuk itu, sesama guru seharusnya saling mendukung. Kalau kita sadar kapasitas kita adalah guru senior yang sudah makan banyak asam garam, seharusnya kita ini merangkul rekan yang mau belajar. Beri dia support, bukannya malah ngejatuhin. Guru yang bingung dan memutuskan bertanya adalah guru yang sudah mencoba semaksimal mungkin menurut dia, tapi belum ketemu aja caranya. Ya kitanya dong yang harus memberi saran dengan bahasa yang tidak menghakimi. Perlu diketahui nih, guru yang tidak peduli, yang tidak mencoba sama sekali, tidak akan pernah mempertanyakan keadaan siswa yang kurang minat di pelajarannya. Nah, di sini nih hal terlucunya. Karena guru yang tidak peduli sama sekali tidak akan pernah mengeluhkan dan mempertanyakan apapun. Dan ini juga lah yang harus
harus membuat kita berhati-hati dalam berasumsi. Bisa aja guru yang gak peduli itu pun terjadi ya karena beliau ini sudah mengalami represi psikologis dalam waktu yang lama. Ternyata ada juga loh faktor tambahan yang memberi andil kepada tingkat stres guru. Nah, bahkan faktor tambahan ini nih sifatnya berjenjang sesuai karir guru yang mengalaminya. Untuk guru pemula, yang membuat stres itu adalah kekhawatiran mereka atas ketidakmampuan melakukan tugas mendidik dengan baik atau tidak mampu survive. Nah, biasanya nih guru pemula ini takut tidak bisa bekerja sebaik seniornya dan biasanya sering jadi sasaran empuk untuk ditumbalin di sekolah. Dan yang kedua, puncak stres terjadi di guru yang karirnya sedang dalam tingkat menengah. Biasanya nih guru-guru seperti ini mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan hidup dengan dunia kerja. Karena biasanya guru golongan ini sudah berkeluarga atau punya anak usia sekolah, atau sudah merasa bosan meladeni pekerjaan di luar jam kerja, tapi tetap galau karena kalau tidak diladeni, pekerjaannya akan tidak selesai dan itu akan membuat mereka semakin tertekan. Kemudian, guru senior. Guru senior ini tuh stres karena perubahan kurikulum, ilmu pedagogi, dan tuntutan untuk selalu berinovasi. Kenapa? Karena biasanya guru senior ini sudah menemukan ritme yang pas untuk menyeimbangkan dunia kerja dengan kehidupan rumahnya. Semua perubahan ini nih ternyata membuat zona nyaman itu tidak lagi terasa nyaman bagi mereka. Sejauh ini saya belum menemukan bagaimana Orprof atau setting pendidikan atau para pembuat kebijakan memfasilitasi guru secara tersistem untuk mengatasi stresnya atau sekedar menjaga kesehatan mental guru. Semua pemaparan saya tentang kesehatan mental guru di workshop ini hanya berdasarkan referensi yang saya dapatkan dari jurnal elektronik terbitan luar negeri atau situs luar negeri seperti United Nations. Yang saya temukan dari situs dalam negeri itu tuh hanya sebatas materi yang memuat istilah dalam konteks psikologi. Isu kesehatan mental ini bisa dibilang sangat subjektif ya. Kita nggak bisa loh ngarepin semua guru harus punya karakter yang kuat dan dominan. Baik dominan terhadap rekan sejawat maupun terhadap siswa. Semua orang punya nilai kehidupan yang berbeda. Dan nilai itu tuh secara tidak sadar membentuk cara kita dalam memecahkan masalah, termasuk menghadapi stres. Kalau di luar negeri, sekolah dan setting pendidikan sudah memfasilitasi training untuk menjaga kesehatan mental gurunya. Nah, karena kita belum tahu pasti apakah Orprof kita sudah memberikan grup dukungan tersistem untuk kesehatan mental guru, ya ada baiknya kita yang memulai dari diri kita sendiri. Yang paling menyenangkan nih ketika berburu referensi dari luar negeri, ternyata di sana tuh lebih humanis aja gitu narasinya terhadap kesehatan mental guru. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa siswa juga termasuk sebagai salah satu kontributor dalam puncak stres guru. Nah, kalau di referensi yang ada di Indonesia, saya sepertinya hampir tidak menemukan narasi yang membahas tentang itu. Dan kabar baiknya lagi nih, beberapa sumber luar negeri tersebut membagi tips tentang apa yang harus dilakukan guru, dan ini cukup membantu saya demi menjaga kesehatan mental saya waktu itu. Ada cukup banyak tips yang dapat kita aplikasikan dan akan saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan tipsnya ini lebih ke general dan realistis, tidak merujuk ke kepercayaan tertentu. Agar tips ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu dari semua latar belakang agama, sosial, dan budaya.
Tips ini bisa diterapkan selagi kita menunggu orprof atau pihak terkait ikut memperjuangkan isu ini. Tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama, validasi emosi. Validasi emosi itu mengakui emosi yang kita rasakan. Memvalidasi emosi ini bukan berarti membenarkan kemarahan kita, tetapi mengakui bahwa kamu sedang merasakan emosi tersebut. Buatlah daftar penyebab stres dan identifikasi solusinya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menemukan akar masalah tentang kenapa kita marah, kenapa kita sedih, kenapa kita lelah, dan kenapa kita kewalahan. Jadi yang benar adalah temukan penyebab kita marah. Ketika kita marah, terutama karena pekerjaan, jangan langsung pulang ke rumah sebelum validasi emosi selesai. Jangan sampai terjadi displacement atau pelampiasan emosi secara negatif. Kan diantara kita suka ada tuh yang sebel sama kerjaan, tapi pulang ke rumah tetap membawa kekecewaan dan akhirnya bertindak kasar dengan membanting pintu, membentak anggota keluarga, atau bahkan menyetir kendaraan secara ugal-ugalan. Ini tuh gak sehat banget ya. Jangan sampai rasa sakit kita jadi membuat kita menyakiti orang lain juga. Kemudian ada yang namanya me time. Jadi maksudnya beri ruang untuk diri sendiri mau sesingkat apapun. Tulis notes yang isinya tentang hal baik dan hal buruk yang dialami hari ini. Kalau untuk hal baik, tulis kenapa hal itu melegakan. Sedangkan untuk hal buruk, tulis bagaimana kamu melewatinya. Jadikan ini kebiasaan baru Bapak Ibu. Lakukan setiap hari sampai minimal sebulan. Lalu baca ulang. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat sendiri bahwa Anda semua sudah membuat kemajuan kecil, di mana kemajuan tersebut akan melahirkan langkah panjang perubahan. Menulis notes juga mampu membuat kita mengomunikasikan amarah dengan lebih sehat dan bertanggung jawab. Memulai kebiasaan baru itu memang demikian sulitnya. Maka, prioritaskan hal ini jika kita ingin kebiasaan ini membuat kita mampu merawat diri sendiri. Lalu, ada yang namanya self-love atau mencintai diri sendiri. Ini jadikan diri kita sebagai prioritas utama untuk menyehatkan mental kita sendiri. Guru yang mentalnya sehat akan bahagia, dan guru yang bahagia akan mendidik dengan bahagia. Kemudian ada yang namanya jauhi toxic positivity. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk terus-menerus berpikir positif dan selalu menghindari emosi negatif seperti sedih, marah, atau kecewa. Padahal emosi negatif ini juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Nah, ciri-ciri orang yang terkena toxic positivity adalah tidak berempati atas kesedihan orang lain. Kemudian merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif. Lalu yang ketiga, mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi seringnya disertai pernyataan yang seolah meremehkan. Misalnya, jangan nyerah dong, masa gitu aja nggak bisa? Seperti itu. Dan yang terakhir, gejala toxic positivity ini sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, kamu tuh lebih beruntung, masih banyak tahu yang lebih menderita daripada kamu. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari toxic positivity. Ada lagi yang namanya berjejaring. Berjejaring ini ada baiknya dengan mentor dan teman-teman yang suportif. Kalau lingkungan kerja kita demikian toksiknya sampai kita merasa perlu membuat batasan, temukan lingkungan yang sangat suportif. Berjejaring dari komunitas daring juga boleh, dari daerah manapun boleh, asal circle-nya suportif. Lalu boleh juga berjejaring dengan orang dari latar belakang profesi yang berbeda, asal kalian berbagi minat dan value yang sama. Misalnya punya grup menulis artikel, atau gabung ke grup komunitas pencinta kucing,
Atau kayak saya nih, saya dulu sempat ikut arisan buku dengan pegiat literasi di Gaya Luwes. Kebetulan dia punya value yang sama dengan saya dalam mendidik anak. Nah, ini tuh bisa jadi pengalihan yang bagus dari lingkungan yang toksik. Refreshing nggak harus selalu tentang liburan. Lakukan kegiatan yang membuat kita berkembang juga bagian dari refresh kepala, Bapak Ibu. Jadilah orang yang belajar sepanjang hidup. Kembangkan potensi diri dengan membaca, menghadiri workshop, ikut webinar, atau mengambil kursus yang selama ini mungkin menyangkut hobi yang sempat kita pendam. Menguasai ilmu dan keahlian baru akan membantu kita dalam perjalanan profesional kita, menunjang rasa percaya diri yang lebih besar, atau bahkan melatih kemampuan baru dalam memecahkan masalah. Karena ternyata ada kalanya memecahkan masalah perlu pendekatan ilmu dan keahlian yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu sejenak untuk aktivitas fisik. Ini terbukti mampu melawan stres dan kecemasan. Kita akan lebih rileks di malam hari dan lebih energik di pagi hari. Jika tidak sempat ke gym, mungkin jalan-jalan ke taman sekitar 10 menit bisa memperbaiki mood kita. Atau kita bisa nih mencoba bermain dengan hewan peliharaan sebentar saja. Jangan lupa temukan hal baru di media sosial. Dewasa ini nih, banyak sekali platform media sosial beredar dalam keseharian kita. Kita bisa lihat di Facebook, ada grup di mana guru seluruh Amerika berkumpul dan saling support rekan sejawatnya di situ. Di Instagram beredar akun shitpost tentang keluh kesah guru. Bahkan di TikTok ada cukup banyak guru yang mengunggah konten edukatif sesuai mata pelajaran yang mereka ampu atau hanya sekedar menghilangkan stres mereka. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menolak gempuran zaman. Justru kita harus manfaatkan era industri 4.0 agar suara kita lebih didengar. Tapi karena guru agen literasi, kita harus jeli kalau mau sharing info. Jangan sampai kita ikutan sebar hoax ya. Karena menurut data dari CNN Indonesia pada tahun 2018 nih, PNS dan guru ternyata adalah penyebar hoax terbanyak. Tips agar selalu happy menghadapi siswa. Cari dukungan sosial di komunitas guru suportif yang sudah kita bergabung tadi. Karena kadang kita memang butuh perspektif beragam dan perspektif baru tentang cara menghandle siswa. Atau kita bisa rangkul nih siswanya. Kita ajak siswa untuk menciptakan ruang kelas yang nyaman menurut perspektif mereka, agar sense of belonging mereka terhadap kelas itu semakin meningkat. Semakin meningkat rasa memiliki kelas, maka semakin besar juga hasrat siswa tersebut untuk menjaga kondusivitas kelas. Terus kalau di saya nih, beberapa anak yang sukar ditangani, memang saya datengin sampai ke rumahnya, lalu ngobrol santai dengan orang tuanya. Biasanya setelah kita datang ke rumahnya, siswanya besok-besoknya akan lebih respect ke kita. Tapi ingat, cara ini hanya berhasil ketika mood kita sedang baik saja, atau hanya jika keluarga tersebut juga suportif. Lalu ada pertanyaan, gimana jika siswanya tetap nggak ketolong dari segi sikap? Yang pertama, kita harus kenali batas kita. Berarti ya udah, kita sudah melakukan semampu kita. Jika siswanya tetap sukar ditangani meski kita sudah mencoba cara apapun, ya berarti bukan kegagalan dari pihak kita, seperti itu. Lalu ada quality over quantity. Maksudnya gini nih, ketika kita mengajar, kita fokus aja ke yang mau dididik. Jangan mau terjebak pusaran yang dibuat oleh siswa yang sukar ditangani ini. Karena kita kan nggak mau pikiran kita tersita ke mereka dan kita akhirnya mengabaikan siswa yang mau dididik. Nah, terakhir, mengajar itu juga proses belajar Bapak Ibu. Dan ketika kita belajar, nggak semua suara harus didengar. Maksudnya ketika kita minta tips dari orang lain, kalau tips itu terdengar menghakimi kayak di video tadi, atau nggak sesuai dengan value kita, jangan langsung didengar. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu mencari referensi yang valid dan netral. Kalau Bapak Ibu meminta masukan dari pihak yang suka menghakimi nih, yang ada Bapak Ibu akan semakin inferior, tidak percaya diri, dan merasa tidak qualified sebagai guru.
Jika Bapak Ibu telah melakukan tips yang telah dijelaskan, tetapi tetap mengalami gejala gangguan mental mayor, dimohon sekali untuk Bapak Ibu agar menemui bantuan profesional. Karena dengan merawat mental kita sendiri, kita sebenarnya ikut andil juga dalam merawat kesehatan mental orang yang kita sayang. Demikianlah pemaparan saya mengenai topik literasi kesehatan mental terhadap guru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang sedang berjuang memperbaiki kualitas kesehatan mentalnya. Semoga workshop ini menumbuhkan kesadaran bagi Bapak Ibu bahwa isu kesehatan mental sangat penting demi kemajuan pendidikan negara kita. Akhir kata, jangan pernah lelah mencintai negeri ini dan jangan pernah berhenti mencerdaskan anak bangsa. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam